Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebentar ya Kak ya. Sebentar. Ya. Oke, apa-apa. Sambil menunggu Kak Distria balik lagi, jangan lupa ya teman-teman sediain buku tulis. Maaf ada gangguan sebentar. Ulangi lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan inayah serta segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat waktu luang sehingga hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan Zoom kajian rutin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Distriani Matu Safira selaku moderator pada kegiatan kajian rutin malam ini. Hari ini kita akan belajar makhorijul huruf yaitu zain, shin, sama shot yang akan disampaikan oleh Kak Sandi. Seperti biasa ya teman-teman, setelah penyampaian materi nanti yang disampaikan oleh Kak Sandi, selanjutnya akan diadakan dokumentasi, kemudian tanya jawab mengenai materi terlebih dahulu, kemudian ditutup terlebih dahulu dan dilanjutkan yang terakhir sesi santai dan sharing-sharing. Kemudian sebelum dimulai, mohon kakak-kakak disiapkan ya alat tulisnya dan buku catatannya. Dan kemudian nanti setelah kemudian nanti jika penyampaian materi disampaikan oleh Kak Sandi, mohon untuk di-mute dulu mikrofonnya. Oke. Kak Sandi sudah siap? Ya, sudah. Oke, langsung saja kepada Kak Sandi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Distria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'amadina ma yahdihillahu fahuwal muhtadi wa min falan tadillu walil mursyida asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah nabi ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila sadaqallahul azim. Seperti biasa insya Allah kita pada hari ini akan mempraktekkan setiap huruf gitu agar setiap hurufnya apa yang kita lafalkan itu benar begitu ya. Tapi sebelum itu selalu saya mengajak teman-teman semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dimana nikmat Allah itu Allah berikan gak pilih-pilih orang, seperti itu semuanya ya. Yang beriman, yang tidak beriman, yang berdosa, yang rajin ibadah, semuanya sama rata, semuanya dikasih nikmat seperti itu. Nah, sebagai muslim, yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim gitu kan, atau misalkan orang-orang yang lainnya ya, yang dikatakan berakal adalah yaitu berusaha mensyukuri nikmat tersebut dengan cara ya senantiasa terus menerus melaksanakan sesuatu hal yang memang sudah diajarkan gitu ya, yang sudah diperintahkan oleh sang pemberi nikmat seperti itu ya. Makanya saya sering bilang kalau misalkan kita ini termasuk kufur nikmat kalau misalkan
Allah bilang begini, Allah udah ngasih banyak banget nih, gini kan, banyak banget gitu, tidak terhitung. Terus Allah bilang begini, gitu kan, tapi kita nggak mau untuk menjalankan hal tersebut, maka itu termasuk kepada yang kufur nikmat seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman semuanya, pokoknya bersyukur seperti itu, ya. Coba ya mungkin di antara teman-teman memiliki apa cara bersyukurnya beda-beda seperti itu ya. Kayak contoh Sandi, cara bersyukur Sandi atas nikmat-nikmat Allah adalah berusaha bermanfaat untuk diri Sandi sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Mungkin teman-teman memiliki caranya masing-masing untuk bersyukur seperti itu ya. Nah, itu harus dilakukan setiap hari begitu ya. Kemudian tak lupa juga serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan tak lupa kita yang semoga kita yang termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Cara dapat syafaatnya ya tentu harus bisa harus bisa mengikuti segala ajarannya, istiqomah tetap berada di jalannya seperti itu ya. Nah, salah satu jalan untuk menempuh salah satu sunnah Nabi yang paling dicintai adalah membaca Quran kan, gitu kan. Makanya pertanyaannya bacaan kita udah benar atau belum, begitu ya. Akan menjadi percuma kalau misalkan teman-teman membaca Al-Quran tapi salah-salah dan nggak mau lagi belajar seperti itu ya. Makanya tahsin ini, tajwid ini adalah ilmu dasar yang harus wajib sekali sebagai Muslim itu tahu, wajib begitu ya. Ini tuh wajib. Ya, jadi jangan ada yang bilang nggak apa-apa, nggak belajar juga, jangan ya, karena ini adalah kuasai ya gitu ya, dan jangan bilang sibuk apa segala macam gitu ya, ini nggak banyak kok, ilmu tentang tajwid itu nggak banyak, cuma sedikit seperti itu, dan ini harus dikuasai, dan ini adalah bekal begitu ya. Ya, cerita sedikit dulu sebelum mulai, karena pertemuan kita akan lebih cepat seperti itu ya dibanding sebelumnya. Emang suaranya kecil ya, kenceng kan, berarti sinyalnya aja kali ya. Ya, Sandi bisa dikenal banyak orang gitu kan ya, mudah diterima di masyarakat. Kemarin Sandi udah cerita ya, atau buat teman-teman yang sudah follow Instagram Sandi ya, @_Sandi Setiadi, Sandi pernah posting di mana Sandi cuma beberapa bulan di situ tapi udah mudah diterima. Gara-gara apa? Gara-gara Quran doang. Itu gara-gara Quran, seperti itu ada orang yang denger Sandi ngaji, disuruh jadi imam, semuanya nyaman. Gara-gara Quran, Sandi nggak ngomong jadikan saya imam gitu kan, atau misalkan saya ingin diterima di sini gitu, enggak ya, itu Sandi cuma Quran aja, membacakan Quran seperti itu ya. Dengan seperti itu udah diterima oleh banyak orang seperti itu ya. Bayangin nih, satu ilmu gitu kan, itu bisa ngangkat derajat kita seperti itu. Sandi juga bisa diterima di masyarakat di sini nih gitu ya. Sandi bisa diterima di sini ini gara-gara ya udah gara-gara Quran doang seperti itu ya, makanya mudah diterima seperti itu. Dan Sandi selalu percaya bahwasannya Quran ini gitu kan bisa benar-benar merubah kita seperti itu ya, begitu. Jadi sekali lagi penting ya, penting bagi teman-teman semuanya untuk belajar Al-Quran dan membaca Quran, itu penting seperti, karena nanti semoga misalkan teman-teman nih dapat ilmu dari ngaji itu gampang, kemudian dipraktekkan, nanti rasakan perbedaannya begitu ya. Dan dengan ilmu tajwid pun gitu kan, rasakan, coba ngaji itu akan lebih beda begitu, rasanya akan beda begitu ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang baru selembar 2 lembar gitu kan ya, 3 halaman udah pegel ya, udah ngantuk segala macam. Nah, dipertanyakan tentang dipertanyakan ngajinya udah benar atau belum seperti itu ya, begitu. Kalau misalkan teman-teman ngajinya udah benar segala macam, 1 juz 1 kali duduk juga kuat pasti ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngajinya nggak benar, pegel ini ya, cepet capek seperti itu ya. Nah, kita akan belajar nih hari ini seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari adalah huruf zai, sin, dan sod seperti itu ya.
Dan menurut Sandi ini adalah huruf yang mudah kedua. Kemarin kan Sandi udah bilang ya, lam, nun, ro itu adalah huruf yang paling mudah, dan zai, sin, shad ini adalah huruf yang paling mudah kedua. Seperti itu, makanya huruf zai praktek seperti karena gampang ya, teman-teman bisa praktek sendiri ya, huruf zai dengan huruf sin itu gampang gitu, tapi nanti ada beberapa hal yang harus yang diperhatikan begitu. Mungkin nanti yang akan praktek itu di huruf shad, karena huruf shad ini benar-benar harus full upper power ya, teman-teman harus benar-benar melatih ini seperti itu. Dan sekali lagi tadi saya mengimbau kepada teman-teman semuanya yang di huruf tebal gitu kan, pastikan teman-teman dinyalain aja mic-nya, kameranya seperti itu, supaya Sandi tahu teman-teman tuh bener nggak sih gitu kan, begitu ya, karena itu huruf tebal itu bisa ditebalkan gara-gara monyong gitu ya, yang dimana itu salah, seperti itu ya. Nanti huruf shad baru praktek, huruf zai dan sin Sandi akan skip begitu ya. Nah nanti kalau misalkan ada yang tidak paham nanti bisa langsung ditanyakan. Oke. Oke, kita langsung terjun ke ininya ya. PPT-nya lah. Oke, ini makro huruf zai, sin, dan shad. Begitu ya. Huruf zai, sin, dan shad ini masih dalam keluarga lisan, gitu, masih dalam keluarga lidah, dan masih dalam lingkup torful lisan, ujung lidah, seperti itu ya. Sekali lagi pertanyaannya, ujung lidah ketemu apa nih? Seperti itu ya. Nah, huruf zai, sin, shad ini adalah ujung lidah bertemu gigi seri bawah bagian dalam, seperti itu ya. Kok ditambah bagian dalam supaya jelas ya, takut nanti salah gitu. Kenapa Sandi bilang bagian dalam? Nih gigi kita tuh ada gimana tuh? Nih gini nih. Kok sama aja sih? Nih, misalkan gigi kita nih, gigi ya. Ini ibaratkan gigi. Nah, ini ada ujung seperti itu ya. Ini ada ujung gigi. Nih misalkan ini gigi seri bawah, ibaratnya ini gigi seri bawah ya. Ini ujung. Nah, ada yang di sini. Ini ujung gitu kan. Ada yang di dalam. Ini bagian dalam, dan ini adalah bagian al-usul gitu kan, bagian asal. Ya, tempat tumbuhnya gigi seri. Nah, tempat tumbuhnya gigi seri. Nah, kalau zai dan sin itu ini di bagian dalam di gigi gitu ya. Istilahnya di tengah-tengah gigi seri. Seperti itu ya. Huruf zai, sin, dan shad ujung lidahnya ke tengah-tengah gigi seri. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan struktur gigi kan gini. Ya, misalkan ini gigi nih, ibaratkan ini gigi. Ya, ini perhatikan nih, ibaratkan gigi. Ini ada ujung gigi ya. Ini gitu, ini ada tengah gigi dalam gitu kan, dan ini adalah tempat tumbuhnya gigi, seperti itu. Nah, huruf zai dan zai, sin, shad itu termasuk kepada yang bagian dalam, ujung lidah di bagian dalam, seperti itu ya. Jadi penyebutannya huruf zai, sin, shad itu termasuk yang mudah ya. Huruf shadnya mungkin iya agak sulit ya, tapi ala kulli hal semuanya yang lainnya mudah begitu. Bentar, mana ya? Mana sih? Kecepatan. Ada beberapa huruf zai dan sin ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Ya, karena kok jauh banget sih. Azmin, ya. Wow, Weromadiyah. Anzal. Ini berarti. Makhraj shad dan sin zai. Oke.
Nah, di sini dikasih catatan di bawah gitu kan ya. Yang ini, yang atas ini ya, catatan atas ini mengatakan bahwasannya yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi bagian dalam seperti itu ya. Nah, di sini bawahnya dikasih catatan lagi fayakhruju suatu min fawqiha marran baina sanaya wal ulya wa sufla seperti itu ya. Walaupun makhrajnya di situ gitu kan di ada gigi dalam seperti itu di gigi dalam nih fayakhruju saut keluarnya suara itu eh, itu baina sanaya ulya wa sufla gitu ya di antara gigi seri atas dan bawah seperti itu walaupun lebih condong ke bawah begitu ya. Jadi makhrajnya adalah tadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian dalam gitu. Tapi suara yang keluar itu antara gigi seri atas, gigi seri atas dan gigi seri bawah seperti itu ya. Begitu. Oke, kita praktekin sama-sama huruf zai ya, huruf zai dulu, gampang ya huruf zai gampang. Pastikan sekali lagi ketika teman-teman latihan makhraj ya, teman-teman cukup ketika latihan makhraj, teman-teman tempelin dulu ke makhrajnya ya, tempelin dulu ke makhrajnya, baru sebutkan hurufnya seperti itu ya. Huruf za ya. Begitu ya. Ini huruf za insya Allah teman-teman pasti bisa ya. Kita contohin dulu nanti praktekkan teman-teman masing-masing ya. Zazi zubaz seperti itu ya. Begitu. Oke, ini lupa ngasih tahu lagi. Nah, huruf zai terlebih dahulu. Ya, ada beberapa huruf zai, ada yang harus diperhatikan huruf zai ya, nggak banyak sih yang harus diperhatikan di huruf zai ini. Nah, huruf zai ini ada desisnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bacanya, nanti kita bahas di sifat huruf ya. Huruf zai ini kalau misalkan kita baca jahr gitu kan ya, tidak keras, itu pasti tetap ada. Contoh kita baca al-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kalau misalkan suara kita pelan juga, pasti zai ini pasti ada desisnya seperti itu, dan jangan sampai tertukar ke huruf J ya, jaji ju, nah seperti itu ya, salah huruf zai ini karena huruf zai tadi maksudnya ujung lidah bertemu gigi sari bawah ya di bagian dalam. Kita sekali lagi saya contohkan zazi zubaz seperti itu ya. Begitu. Ini masih gampang. Kemudian huruf sin juga sama, dia memiliki desis seperti itu. Ketika teman-teman bacanya pelan, itu pasti tetap terdengar seperti itu. Ya, huruf desisnya ini sin, dan hurufnya terbuka begitu. Maksudnya huruf terbukanya ketika dia doma gitu kan, dia mulai dari sini ya su. Nah, gitu. Gitu su. Ketika sukun juga, ketika sinnya sukun sebelumnya domah itu tarik lagi. Contoh, ihdinas siratal mus. Nah, gitu. Karena huruf sin kan, mus. Jadi jangan mus. Mus. Kalau misalkan ada sin yang mati, sin yang sukun sebelumnya domah gitu kan, sebelumnya domah, maka sinnya harus ditarik lagi, mus. Seperti itu ya, jangan mus. Jangan sampai baca teman-teman bacanya ihdinas siratal mustaqim, mustaqim itu salah. Yang benar ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu huruf sin yang harus diperhatikan ya. Kita praktekin sama-sama. Sa si su bas. Ingat huruf su dari sini ya, su. Jangan langsung su, tapi su. Sa si su bas seperti itu ya. Sekali lagi sa si su bas begitu ya. Teman-teman bisa praktikkan sendiri. Nah, kita masuk ke huruf fon.
huruf shad itu sama aja ya. Huruf shad makrojnya sama saja dengan zai dan sin. Yang membedakan huruf zai, sin, dan shad adalah kalau misalkan huruf shad itu bisa dilihat oleh teman ya. Huruf shad yang lidah belakangnya naik begitu ya. Jadi dia tebal, makanya ada beberapa yang harus diperhatikan di huruf shad. Hurufnya tebal, kemudian naiknya pangkal lidah, kemudian bedakan dengan huruf sin. Ya jangan sama. Jangan sampai teman-teman ketika baca shad itu kayak sin, jadinya so. Ya kalau misalkan teman bacanya so, itu huruf sin. Ya cuma pakai vokal o. Ya harusnya so, bukan so, bukan so si subas. Nah itu sama aja kayak huruf sin, nyasar ke huruf sin itu mah begitu ya. Dan pastikan huruf shad ini tidak monyong begitu ya, tebalnya bukan diambil dari monyong. Nih saya dipraktekkan dan perhatikan ya. Nih full tuh bukan so tapi full ya, so tuh full tebal ya begitu. Ketika kasroh jadinya sli gitu ya, bukan si. Kalau misalkan si gitu kan ya, itu nyasar ke huruf sin. Kalau misalkan teman-teman bacanya si, apa bedanya dengan huruf sin? Makanya kalau di Al-Fatihah bacanya bukan ihdina si, tapi ihdina sli. Nah gitu, tebal ihdina siratal seperti itu ya, ihdina sli. Begitu, bukan ihdina si. Begitu, ihdina sli. Seperti itu ya, jangan sampai teman-teman salah lagi ketika penyebutan huruf shad. Ketika domah su ya su tuh ihdinas maaf su. Nah gitu. Ketika shadnya sukun maka dia harus tetap tebal. Su bas. Nah bas gitu ya, bas su gitu su. Saya ulangi sekali lagi. Teman-teman wajar kalau misalkan teman-teman lagi latihan sendiri terus pegel, wajar. Sandi juga waktu itu latihan pegelnya minta ampun huruf-huruf yang tebal ini ya. Ya jadi jangan salah paham teman-teman, mengira Sandi itu cukup latihan sekali 2 kali terus langsung jago, enggak. Ini latihannya berbulan-bulan gitu ya. Berbulan-bulan seperti itu. Full tuh sampai enak full, best itu harus teman-teman butuh latihan sebenarnya. Makanya Sandi kan menghimbau kepada teman-teman semuanya agar senantiasa terus punya latihan terus gitu, punya jadwal khusus untuk latihan seperti itu ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan Sandi praktekkan sekali lagi, nanti buat teman-teman yang mau praktek bisa raise hand dari sekarang. Sandi ini apa namanya? Sandi praktekkan sekali lagi. Falsely subas seperti itu ya. Silakan yang mau praktek langsung raise hand. Ya, Sandi akan mendahulukan yang nyalain kamera dulu ya. Dan ya itu Sandi menghimbau kepada teman-teman semuanya kalau bisa on cam ya biar tahu mulutnya kayak mana itu udah benar atau belum. Dan buat kalian yang nggak praktek salah tuh wajar ya teman-teman, salah apa udah nyerah aja udahlah saya masalah gitu. Nggak, teman-teman harus latihan ya biar dicek gitu. Oke, pertama Nisa dari Medan. Sosil, subas. Oke, udah bagus tuh. Alhamdulillah. Oke, lanjut Arif. Silakan Arif. Sosi subes. Masih nyasar ke huruf sin ya. Jadinya so, si, su, bas gitu. Jadi harus dinaikin lidah belakangnya tuh dinaikin. Ya, teman-teman coba latihan naikin lidah belakang ya supaya enak so, bukan so gitu ya. Oke, lanjut. Rahima. Sosi subes. Oke, bagus.
Lanjut Tri dari Balikpapan. Sosi. Oke, bagus. Jangan buru-buru ya. Di sini latihan jangan buru-buru, tenang baik. Rizkyati dari Pemalang. Sosi subas. Nah, udah bagus. Tapi ini Sandi kedengeran, itu pasti soundnya monyong. Karena kalau sound monyong jadinya so, gitu, bukan fo. Seperti itu ya. Kenapa Sandi bilang tebalnya bukan dari monyong? Karena kalau teman-teman nggak monyong juga, sound bisa tebal kok. Nih contoh, fo, fo, nggak monyong kan? Nggak harus so, nggak, fo. Gitu juga pasti teman-teman bisa tebal. Kalau bisa naikin pangkal lidah. Gitu ya. Lanjut, Sally Adelia. Sosil subas. Oke, bagus. Udah pada jago kan ini. Siti Nur Aziza. Sosi subas. Oke, bagus. Lanjut, Ratna. Sosil subas. Oke, bagus juga. Kok udah pada bagus nih, Masya Allah. Lanjut, Sheila, Bogor. Sosi subas. Oke, masih ke huruf sin ya. Nanti dilatih lagi naikin pangkal lidah. Dan buat teman-teman jangan sampai minder ya, jangan sampai minder teman-teman sekali latihan terus salah gitu kan, jangan ya, karena wajar ya. Itu menandakan teman-teman butuh latihan seperti itu. Lanjut, Heni dari Surabaya. Sosi subas. Masih nyasar ke huruf sin ya, masih so. Bisa coba lagi nggak? Ya, so. Naikin lidah belakangnya. Sosi subas. Masih, itu malah nyasar ke huruf shin jadinya. Sho gitu, sho. Jangan sho, tapi so. Biasa so kayak huruf sin. Nah, untuk latihan di huruf son minimal kayak sin. Ya, minimal kayak sin dulu, nggak apa-apa kalau misalkan sin. Nanti latih lagi naikin pangkal lidah aja. Yang penting jangan nyasar ke selain huruf sin. Ya, kalau misalkan nyasarnya ke huruf sin, tetap benar makrosnya, cuma belum naikin pangkal lidah aja. Gitu. Kalau misalkan udah nyasar ke huruf yang lain, berarti makrosnya udah salah. Seperti itu, ya. Lanjut. Isna. Sosi subas. Nah, ini nyasar ke huruf shin. Itu makrosnya salah, seperti itu ya. Sandi bilang kalau misalkan sesalah-salahnya kalian penyebutan huruf shad, itu minimal nyasarnya ke huruf sin. Karena satu makroj. Kalau misalnya udah nyasar ke huruf yang lain, itu udah salah makroj. Seperti itu ya. Ini nyasar dari ke huruf shin. Oke, lanjut Rina dari Jaksel, Bu Rina. Sosi su. Jangan ketawa atau. Maaf, aduh. Benar. Apa? Sosi, aduh ya Allah, maaf Kak. Oke, yang lain dulu atau ya. Lanjut Emma, silakan Emma. Sosi subas. Oke, bagus ya. Nah, begini ya, bagus. Kita lanjut Yulianti. Sosi subas. Oke, bagus. Juga lanjut Yusi, Bu Yusi. Sosi subas.
Masih nyasar ke huruf sin ya. Sedikit lagi padahal itu ya. Oh iya. Lanjut Adinda. Sosisubas. Oke, bagus. Cuman kurangin monyongnya ya, monyongnya dikurangi karena huruf shad yang monyong itu jadinya bas gitu. Sosi nah latihan buat huruf shadnya nggak monyong. Gitu. Sosisubas. Oke, bagus. Udah bagus kok, udah bagus. Ya, lanjut Musrifah. Bu Musrifah. Sosisubas. Oke. Lumayan ya. Walaupun masih nyasar ke huruf sin itu ya, belum naikin pangkal lidah. Gitu. Dan harus perhatikan nih huruf shad itu ada di surat Al-Fatihah. Artinya teman-teman shadnya harus benar. Gitu ya. Nanti kalau shadnya nggak benar takut Al-Fatihahnya nggak diterima. Gitu ya. Ada deg-degan langsung. Lanjut Syufiq. Sosisubas. Oke, bagus. Lanjut Syahidah. Sosisubas. Nah, masih nyasar ke huruf sin ya. Masih kayak huruf sin. Lanjut Rista. Sosisubas. Oke, masih ke huruf sin juga ya. Kalau ke huruf sin jadinya so gitu ya. Lanjut Puspa. Sosisubas. Oke, bagus. Lanjut Nazwa. Sosisubas. Oke, bagus. Lanjut Nita. Nita dan Nita. Sosisubas. Masih nyasar ke huruf sin ya. Latihan lagi, naikin pangkal lidah ya teman-teman. Saya ingatkan, coba latihan naikin pangkal lidah. Begitu ya. Oke, lanjut Anita. Sosisubas. Ini udah nyasar, jangan disasarin juga ke hidung. Jadinya kalau misalnya hidungnya so gitu, gitu ya. Jangan dinyasarin ke hidung. Biasa aja kayak huruf sin dulu latihannya. Ya, Sandi bilang senyasar-nyasarnya huruf shad minimal ke huruf sin. Jangan nyasar ke huruf lain gitu ya. Lanjut Indah. Sosisubas. Oke, bagus. Lanjut Anissa Rizky. Sosisubas. Masih nyasar ke huruf sin, itu masih kayak huruf sin ya. Naikin lagi lidah belakangnya, coba naikin biar kedengarannya so seperti itu ya. Lanjut Ana. Ana Nur Hasanah. Ada nggak? Nggak ada. Lanjut dulu yang lain. Evan. Oke, masih nyasar ke huruf sin ya. Kalau misalkan ke huruf sin itu pasti kedengarannya so, bukan full. Gitu ya. Pasti beda begitu ya. Lanjut. Wulan Khumairah. Sosisubas. Nyasar ke huruf sin ya. Jadinya so. So. Ya, bukan so, tapi so. So. Gitu ya, jadinya tebal. Kita latihan lagi. Oke, Bu Rina silahkan. Sosisubas. Masih itu sebenarnya sedikit udah naik, tapi masih lebih dominan ke sin. Seperti itu. Tapi udah itu ya, itu ditinggalin naikin lagi. Coba terakhir, Ana Nur Hasanah ada? Nggak ada. Oke, baik. Ada bentar Kak. Ada Sok Mas. atau? Sosisubas.
Oke, udah bagus. Sip. Oke. Baik. Itu pembelajaran kita pada malam hari ini gitu kan ya. Huruf zai dan sin itu mudah menurut Sandi ya. Teman-teman juga pasti tidak kesulitan seperti itu ya kalau misalkan menyebutkan huruf tersebut. Kemudian huruf slot tadi diperhatikan ya beberapa hal yang Sanik sudah tuliskan di PowerPoint-nya. Jangan teman-teman bisa dilihat gitu kan hal yang harus diperhatikan begitu. Sani mengingatkan kepada teman-teman semuanya agar senantiasa memiliki jadwal khusus untuk latihan sendiri gitu makro. Nah kalau Sandi sering bilang kan, Sandi itu waktu ketika belajar makhrajul huruf, latihan Sandi adalah setiap hari. Ya mau ke masjid nyebutin huruf gitu kan, pulangnya nyebutin huruf, kemana di huruf sampai mulut pegel nggak apa-apa gitu ya, sampai nanti juga bakal enak kok. Jadi awal mau pegel, tadi ada yang ngatain ada yang ngomong pengen muntah gitu kan ya, awal-awal gitu. Nanti kalau udah enak ya udah seenak mungkin ya so gitu kan, so juga jadi enak begitu huruf-hurufnya awal. Dan Sani ingatkan kepada teman-teman semuanya jangan pundung ya, jangan disalahin di sini langsung nggak mau lagi latihan. Saya emang udahlah kayaknya nggak bisa, jangan seperti itu ya. Kalau teman-teman salah itu wajar, begitu. Teman-teman butuh latihan seperti itu ya. Baik, segitu saja. Semoga bermanfaat. Terus latihan, terus istiqomah di Ngaji Itu Gampang. Insya Allah masih banyak manfaat-manfaat yang akan teman-teman dapatkan di Ngaji Itu Gampang ya. Semoga istiqomah. Sandi serahkan kembali ke moderator.